Selamat pagi semua Opa Oma kaum Usinda. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 3 ayat 1 dan 2. Mari kita naikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan pada kehidupan kami. Ya Bapa yang pengasih, Engkau selalu ada dalam setiap peristiwa dan perkara kehidupan kami untuk memberkati kami. Suka duka, senang susah, tawa tangis, selalu kami jalani bersamamu. Penyertaan-Mu telah membahagiakan kami dan membuat kami terus bersyukur hanya kepadamu. Dalam putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma semua, mari kita kembali muji Tuhan dari KJ 51 ayat 1 dan 2. Suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Tibalah kita saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah ya Bapa, bimbing dan ajari kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan boleh kami mengerti dan boleh tertinggal dalam hati kami dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Engkau urapi agar apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan dengan judul mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula lah Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Opa dan Oma semuanya, dari renungan kita pada hari ini dengan judul berdoalah bagi semua orang. Latar belakang adanya surat Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah negara yang syarat dengan kepelbagaian yang menjadi gambaran dari kerajaan Romawi abad pertama. Ada migrasi baik yang dipilih oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi maupun yang dipaksa untuk perang dan perbudakan. Sehingga latar belakang surat ini ialah populasi yang sangat beragam di daerah perkotaan. Pada zaman itu, umat Kristen sangat minoritas, yang terdiri dari pemilik rumah tangga, pekerja harian, dan budak. Umat Kristen menyadari posisi genting mereka sebagai komunitas kecil kerap mengalami penghinaan dan penganiayaan. Mereka juga menyadari dalam kehidupan mereka bertemu dengan masyarakat atau para pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Timotius menyuruh umat Kristen untuk menaikkan doa syafaat dan ucap syukur. Doa menjadi sarana bagi umat untuk memohon berkat. Karenanya ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kalangan sendiri, tetapi kepada yang mempunyai otoritas, adalah raja dan pembesar-pembesar lainnya. Ini tujuannya agar mereka terhindar dari berbagai kesulitan, hidup dengan damai dan tenteram. Yang kalau diartikan Allah adalah agar para penguasa dapat menjalankan kekuasaan mereka dengan cara yang bijaksana dan adil, sehingga di bawah kepemimpinan mereka, warga masyarakat dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain,
Selain itu, tidak ada lagi yang mengganggu dari musuh asing. Sebagai umat Kristen yang selalu berdoa untuk orang lain, sehingga umat Kristen yang minoritas ini juga berkembang. Kemudian pada saat itu umat Kristen biasanya mempunyai karakter berbelas kasih, jujur, walaupun mereka ada ancaman. Sebagai seorang pelayan yang dipercayakan Tuhan, maka Timotius mesti bersedia dan mewartakan dan bersaksi akan rahmat Tuhan yang agung kepada siapapun. Apa yang ia wartakan adalah kebenaran yang diperkuat dengan pernyataan sebagai pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tugas tanggung jawab memang tidak mudah, tetapi ia menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Opa Oma semua, bagaimana dengan kehidupan kita yang saat ini? Kita tinggal di negara Indonesia ini, mungkin negara-negara lain tahu bahwa kita adalah negara yang kaya akan etnis, kaya akan budaya, dan kaya akan agama. Bagaimana saat ini yang kita sama-sama mengalaminya, pandemi. Sekarang pandemi itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sebelum ada pandemi, mungkin kita pandemi itu tidak tahu. Sekarang kita tahu bahwa pandemi itu adalah suatu penyakit yang menular, bisa menularkan satu negara dan seluruh dunia. Dan saat ini kita di Indonesia, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, pada saat ini juga kita sedang merayakan hari kemerdekaan kita. Walaupun di tengah pandemi, kita masih bersyukur, puji Tuhan bahwa kita walaupun dalam keadaan pandemi ini kita masih bisa merayakannya. Pada saat ini dalam sebuah realita bahwa kita tinggal di negara yang syarat dengan kemajemukan. Selain itu para lansia pun mesti menjawab tantangan di kekinian zaman yang semakin serba instan dan teologi yang canggih. Meski tersendat dan dibantu oleh anggota keluarga yang lebih muda, lansia dapat menyesuaikan diri dan mengambil bagian dalam kebaktian secara daring, juga turut memberikan peran yang terpenting yaitu berdoa. Memang kita bukan lagi, tidak muda lagi, walaupun tidak muda, kita memasuki usia usinda, tapi kita patut dicontoh oleh kaum muda bahwa kesetiaan kita berdoa untuk warga gereja, untuk keluarga kita, ataupun bangsa dan negara. Doa-doa itu disampaikan dengan mengandung ketulusan dan harapan agar Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi seluruh umat dan dirinya. Termasuk pandemi ini agar segera berakhir, sehingga orang lain tidak lagi susah mencari mengisi O2. Kalau sakit tidak lagi susah mencari rumah sakit supaya mendapatkan perawatan, dan tidak susah lagi kita berebut dengan obat vitamin C, vitamin D, atau obat-obat antivirus, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Dan juga memberikan kekuatan dan ketabahan di kala fisik semakin lemah, tetapi ada kehidupan yang selalu terbarukan. Doa itulah menjadi kesaksian bagi orang yang melihat ketekunan dan kesetiaan para lansia. Teruslah bertekun dalam doa, Opa dan Oma sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita, Opa Oma semua, mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang melandasinya
yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Biarlah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita muji Tuhan dari KJ 403 ayat 1 dan 2. Mari kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, serta mengucap puji dan syukur atas firman yang ditaburkan. Biarlah Tuhan kami sebagai kaum musinda tidak jemu-jemu dan tidak selalu menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami, untuk umat yang ada di gereja, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan kami sebagai kaum musinda menjadi teladan bagi anak-anak muda dalam hal berdoa. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk kaum musinda Tuhan, dimanapun berada. Tuhan pelihara kehidupannya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan semangat dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan lawat satu persatu Bapa, walaupun sampai saat ini kalau kami belum bisa bertatap muka, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, kami juga yang berdoa untuk Ibu Pendeta beserta keluarga. Tuhan berikan pemulihan kepada Ibu Pendeta. Itu juga pertumbuhan anak bayi Bapa, itu juga Pak Untara yang mendampingi. Kami berdoa untuk panatua, kami berdoa untuk komisi-komisi, panitia-panitia, koster dan sekretariat, beserta keluarga. Tuhan beri kami kemampuan, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh menjalankan tugas-tugas kami. Ini semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan, maupun yang lemah fisik, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang ada di rumah. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat satu persatu. Engkau berkati tangan dokter, tangan perawat. Engkau berkati sarana yang dipakai. Begitu juga Tuhan kami ingin berdoa
untuk saudara kami dalam keadaan sakit ini Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati. Biar saudara kami ini boleh sembuh dan pulih kembali. Boleh bersama-sama dengan kami dalam muji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga keluarga yang mendampingi, Tuhan pelihara kehidupannya, Tuhan berikan kesehatan. Itu juga kami juga ingin berdoa Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, atau pergumulan yang lainnya, karena pemutusan hubungan kerja, atau karena ekonomi Bapa. Kami percaya Tuhan dalam Engkau tiada yang mustahil. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Bapak Presiden dengan jajarannya. Begitu juga di tempat kami tinggal Tuhan, Ibu Bupati beserta jajarannya. Dan di tempat kami tinggal semua tingkat RT dan RW. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama di dalam menjalani pandemi ini Bapak. Kami tahu pemerintahan kami berjibaku Tuhan, agar pandemi ini boleh hilang dari negara kami ini, sehingga kami boleh kembali Tuhan hidup seperti sebelum adanya COVID. Kami bisa bertatap muka, kami bisa tertawa bersama, bercengkerama. Tapi kami percaya Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Walaupun ada saudara kami yang terkena COVID, Engkau sembuhkan. Yang belum masih sehat, Tuhan biarlah kami menjalankannya dengan prokes yang ketat. Begitu juga Tuhan pada saat ini vaksinasi masih berjalan Bapak. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati juga masyarakat Tuhan yang akan mendapatkan vaksin ini, sehingga boleh mereka menjadi sehat dan kuat Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikannya. Engkau berkati yang mengelolanya Bapa, agar ini boleh dipakai dalam gereja kami ini untuk penata layanan. Ini semuanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Doa yang tidak sempurna ini hanya berani kami naikkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pauma semua, kembali kita memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita ini. Kembali kita memuji Tuhan dari KJ 427. Ku suka menuturkan.
menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah langkah kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita menyambut dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.